menjelaskan tentang paradigma dan dasar-dasar penyelenggaraan PAUD non formal. Yang kedua, karakteristik dan konsep peserta didik dalam tenaga pendidikan PAUD non formal. Dan yang ketiga, prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan dan pembelajaran PAUD. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah pemberdayaan PAUD. Paradigma dalam disiplin intelektual adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Paradigma juga berarti sekumpulan keyakinan besar, nilai, teori, konsep, dan metode yang membentuk landasan dasar bagi pemahaman seseorang atau suatu disiplin ilmu pendidikan. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan non formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain. Tujuan pendidikan nasional untuk memenuhi kebutuhan belajar tingkat dasar, misalnya pengetahuan tentang alam, pendidikan keaksaraan, pengetahuan kesehatan dan gizi, pengetahuan umum dan kewarganegaraan, dan sebagainya. Satuan pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini atau PAUD merupakan satuan-satuan pendidikan yang menyelenggarakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Yang kedua, karakteristik dan konsep peserta didik dalam tenaga kependidikan PAUD non formal. Secara umum, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu sebagai individu yang tengah tumbuh dan berkembang. Peserta didik memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal kemampuannya. Tenaga kependidikan adalah bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada lembaga kelompok bermain. Pendidikan yang berkualitas hanya ada pada lembaga pendidikan yang berkualitas. Oleh sebab itu, upaya peningkatan mutu lembaga merupakan upaya yang strategis guna mencapai pendidikan yang berkualitas. Karakteristik peserta didik yaitu berasal dari kata karakter, yang berarti ciri, watak, tabiat, dan kebiasaan yang dimiliki seseorang yang sifatnya relatif atau tetap. Karakteristik peserta didik dapat diartikan keseluruhan pola kelakuan atau kemampuan yang dimiliki sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan sehingga menentukan aktivitasnya dalam mencapai cita-cita atau tujuannya. Ada 6 karakteristik peserta didik pada kelompok bermain yaitu sebagai berikut: kemampuan awal, bakat, motivasi, gaya belajar, retensi atau kemampuan mengingat, dan kesulitan belajar. Karakteristik PAUD non formal yaitu fleksibilitas waktu dan tempat, kurikulum yang terpadu, penggunaan metode belajar yang beragam, dan keterlibatan orang tua. Yang ketiga, prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan dan pembelajaran PAUD. Prinsip pembelajaran menurut Dr. Ahmad Syafil Marif mengungkapkan bahwa menciptakan suasana kelas yang demokratis di mana guru dan siswa dapat berdiskusi secara terbuka, saling menghargai, dan saling mendukung dalam mencapai tujuan pembelajaran. Prinsip pembelajaran merupakan landasan berpikir, landasan berpijak dengan harapan tujuan pembelajaran tercapai dan tumbuhnya proses pembelajaran yang terarah. Berorientasi pada kebutuhan anak, sesuai perkembangan anak, sesuai keunikan setiap individu, belajar melalui bermain, berpusat pada anak, berorientasi pada pengembangan karakter, lingkungan yang kondusif, anak belajar dari yang konkret ke abstrak, anak belajar melalui interaksi sosial, menggunakan berbagai sumber dan media belajar dari alam atau lingkungan sekitar, anak belajar sesuai dengan kondisi sosial budayanya, bekerja sama dengan orang tua dalam pendidikan anak usia dini, stimulasinya menyeluruh yang mencakup semua aspek perkembangan anak. Oleh karena itu, di dalam kegiatan pembelajaran tidak dapat dilakukan dengan sembarangan, tetapi harus menggunakan prinsip-prinsip pembelajaran agar bisa bertindak secara tepat dan dapat mengembangkan sikap yang diperlukan untuk menunjang pembelajaran. Terima kasih.